Kau tidak perlu cari kebahagiaan. Kebahagiaan di hari ini akan mendatangi kita. Di tiap detik, tiap jam, tiap menit, tiap waktu hidup kita, waktu kita selalu ada dalam Tuhan. Kebahagiaan ada buat setiap kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya Mario Marcelo. Dan pagi hari ini, sebelum kita pergi beraktivitas di hari ini, menikmati hari yang Tuhan sudah bayar di kayu salib, saya mengajak setiap kita untuk renungkan firman dan kita sebelumnya berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur di pagi hari ini, kasih setia Tuhan yang baru kami percaya Tuhan nyatakan, Tuhan tunjukkan di hari ini. Namun sebelum kami pergi melangkah, biarlah firman Tuhan yang berkati kami di pagi ini, firman Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Pakai hamba-Mu, sembunyikan di balik salib Yesus, biar Yesus yang ditinggikan dan kami yang dengar juga diberkati. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya semua orang ingin bahagia. Kebahagiaan adalah apa yang dicari oleh manusia sejak awal. Manusia ingin membeli kebahagiaan, menukar kebahagiaan, bahkan meraih atau mendapatkan kebahagiaan. Tapi seringkali ada di mindset beberapa orang, bahkan kebanyakan orang, kebahagiaan sulit rasanya dicapai. Kebahagiaan sulit diraih. Kebahagiaan rasanya sangat jauh dari kehidupan kita. Sebagai orang percaya, saya mau ingatkan bahwa kita tidak perlu mencari kebahagiaan. Saya ulang nih statement saya, kita tidak perlu mencari kebahagiaan. Kebahagiaan yang akan menemui kita, kebahagiaan yang akan mendatangi kita. Yuk kita lihat firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kebahagiaan adalah salah satu berkat yang akan ditambahkan kepada kita ketika kita mencari Tuhan. Amin. Kebahagiaan adalah sesuatu yang pasti datang di hidup kita ketika kita mengutamakan Tuhan, ketika kita mencari kerajaan Allah. Karenanya untuk meraih kebahagiaan yang terbaik adalah kita datang kepada Tuhan, kita penuhi hati kita dengan firman Tuhan setiap hari. Ini udah cara yang benar. Setiap pagi kita doa, cari Tuhan, cari wajahnya, cari firman-Nya, maka semuanya ditambahkan. Dan kebahagiaan adalah bagian dari berkat yang akan ditambahkan ketika kita mencari Tuhan. Saudara sedang mencari Tuhan hari ini, mendengar firman. Kebahagiaan hari ini akan menemuimu, kebahagiaan akan mendatangimu. Lalu beberapa orang tidak bahagia atau sulit bahagia karena seringkali menghakimi dirinya akan kesalahan yang dia buat, akan kelalaian, kecerobohan yang pernah dia buat, menghakimi diri. Kitab Roma 8 ayat 1 katakan demikian, sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Banyak orang kehilangan kebahagiaan yang Tuhan sudah sediakan karena terus menghukum diri. Banyak orang yang mulai hancur kebahagiaannya karena terus menghukum diri. Saya percaya pagi ini Tuhan mengundangmu untuk menyadari di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Tuhan melepaskanmu dari rasa bersalah dan tuduhan karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib menyelesaikan setiap kelalaian, kegagalan kita. Jangan hukum dirimu lagi, tapi mulailah percaya bahwa Yesus sudah mengampuni, Yesus sudah melupakan kesalahan di masa lalumu. Dan beberapa orang kehilangan kebahagiaan karena terus berpusat atau terus memikirkan sulit bahagia, merasakan ada ketidakbahagiaan. Jadikan ketidakbahagiaan adalah sinyal untuk kita kembali mengingatkan diri kita untuk percaya kepada Tuhan. Saya ulang, jadikan ketidakbahagiaan menjadi sinyal untuk kita bangkitkan lagi diri kita percaya kepada Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya
kepada Tuhan. Waktu kita berharap, waktu kita percaya, waktu kita mengandalkan Tuhan, kebahagiaan justru mendatangi hidup kita. Kebahagiaan yang paling tertinggi bisa kita dapatkan ketika kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Sadari bahwa ada satu pribadi yang mengasihi kita. Yesus Kristus namanya. Roma 8 ayat 32, kalau Bapa Sorgawi tidak menyayangkan anaknya Yesus diberikan buat kita, apalagi segala sesuatu diberikan buat kita. Karena kasihnya, dia datang ke dunia ini. Dia mengasihi kita. Waktu kita tahu Tuhan mengasihi kita, saya percaya kebahagiaan mulai mendatangi kita. Kebahagiaan mulai kita rasakan. Kebahagiaan tidak hilang dari hidup kita. Renungkan kasih Tuhan di hidupmu. Dan saya percaya kita berhenti untuk berkata kebahagiaan sulit dicari. Kebahagiaan mendatangi kita. Sadari di setiap tantangan masalah yang membuatmu tidak bahagia, Tuhan adalah penolong dan sumber harapan kita. Saya baca buat kita Mazmur 146 ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolongnya, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Berbahagia, bahagia orang yang punya Allah sebagai penolong dan Tuhan sebagai harapan. Jadikan Tuhan penolong, jadikan Tuhan sumber pengharapanmu, maka engkau berbahagia. Alkitab berkata seperti itu. Kebahagiaan bukan sulit untuk dicari. Kebahagiaan justru sudah disediakan. Jadikan Tuhan sumber kebahagiaan kita. Cari Tuhan sumber pertolongan kita. Maka kebahagiaan akan mengalir di hidup kita. Kita akan merasakan kebahagiaan di hati kita. Dan datang pada Tuhan. Seperti pagi ini datang pada Tuhan. Waktu kita datang pada Tuhan, Alkitab bilang di hadapanmu ada kebahagiaan. Saya baca ya Mazmur 16 ayat 11. Di hadapanmu ada sukacita melimpah-limpah. Wah, kalau ketemu sukacita yang melimpah-limpah sama dengan bahagia. Jadi lepaskan, buang, singkirkan pemikiran yang berkata bahwa kebahagiaan sulit dicari. Kita tidak perlu mencari kebahagiaan. Kebahagiaan sudah disediakan dan kebahagiaan akan ditambahkan kepada kita. Kebahagiaan akan mendatangi kita. Kita akan merasa bahagia ketika kita mencari Tuhan, menjadikan Tuhan sumber penolong, sumber pengharapan, menjadikan ketidakbahagiaan sinyal untuk kita percaya kepada Tuhan. Tidak lagi menghukum diri, datang di hadirat Tuhan, karena di hadirat Tuhan, di hadapanmu ada sukacita melimpah-limpah. Di hadapan Tuhan ada kebahagiaan yang melimpah-limpah. Saya percaya Tuhan mau saudara bahagia. Buat setiap pribadi yang merasa sulit cari kebahagiaan, pagi ini Tuhan sudah kasih tahu caranya, jalannya untuk kebahagiaan. Bukan kau cari, tapi kebahagiaan mendatangimu. Kebahagiaan menemuimu. Amin. Kau tidak perlu cari kebahagiaan. Kebahagiaan di hari ini akan mendatangi kita. Di tiap detik, tiap jam, tiap menit, tiap waktu hidup kita, waktu kita selalu ada dalam Tuhan. Kebahagiaan ada buat setiap kita. Puji Tuhan. Mari renungkan firman Tuhan. Responi apa yang Tuhan katakan ini, taruh di hatimu. Simpan baik, cari Tuhan, datang pada Tuhan. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan. Bersyukur di pagi hari ini boleh mengerti. Seringkali kami rasanya kesulitan mencari kebahagiaan. Rasanya kebahagiaan jauh dari hidup kami. Tapi hari ini kami tahu kami tidak perlu mencari kebahagiaan. Yang kami perlu adalah mencari Tuhan. Waktu kami mencari Tuhan, kebahagiaan adalah salah satu berkat yang akan ditambahkan di hidup kami. Ampuni kami kalau beberapa waktu ini seringkali kami menghakimi diri, tapi hari ini kami tahu Yesus sudah mati, mengampuni dosa, pelanggaran kesalahanku. Sehingga kami boleh melangkah di dalam kebahagiaan, sukacita. Di hadapanmu ada sukacita melimpah. Mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu satu persatu. Jangan ada yang terlewat dalam berkat Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuh. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hibur. Satu persatu tidak ada yang terlewat. Satu persatu ditolong Tuhan. Dibela Tuhan. Hari ini ada urapan menuntun kami. Hari ini kebahagiaan mendatangi perjalanan hidup kami. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Amin.
Puji Tuhan, responi apa yang jadi janji Tuhan. Perkatakan di mulutmu, aku percaya hari ini kebahagiaan mendatangiku karena aku cari Tuhan. Apa yang jadi responmu, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa, bagikan kepada teman sahabatmu yang mungkin sering berkata susah cari kebahagiaan, agar mereka boleh didatangi kebahagiaan. Bagikan link Morning with the Word pagi hari ini kepada teman sahabat keluargamu. Tuhan berkati setiap kita. Sampai jumpa besok pagi di Morning with the Word jam 5 pagi. God bless you. See you.